Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 9 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ibu Persit dan Ibu Bayangkari terlibat skandal gadai mobil ke anggota TNI. Siapa dalang utamanya? Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang pinjaman belasan juta rupiah dari seorang anggota TNI di Lantamal 9 Ambon, Serda Toto Raharjo alias Danto, semakin memanas dan menyeret sejumlah nama lainnya. Skandal gadai mobil rental ini kini menjadi drama saling tuding antara Ibu Persit atau istri anggota TNI Yomima Kakiai alias Yosina dengan Desi Heumase seorang ASN dan Ibu Bayangkari atau istri dari Aibtu Rio Usman. Selain itu, rekan-rekan Desi, Regina Weriditi, Yolanda Souhoka, dan Yunita Akihari diduga terlibat dalam kasus ini. Kedua belah pihak memberikan klarifikasi yang saling bertolak belakang hingga membingungkan publik. Siapa sebenarnya otak di balik skema gelap bermodus sewa dan gadai mobil rental ini? Desi Heumase, ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon yang sebelumnya dituduh sebagai pelaku utama, membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengklaim hanya dimintai tolong oleh Yosina dan diiming-imingi bahwa masalah pribadinya akan dibantu. Desi mengaku ditelepon oleh Yomima Kakiai alias Yosina pada 2 Agustus 2025 yang meminta bantuan untuk mencarikan mobil sewa bagi Yolanda Souhoka. Yosina disebut memberikan uang tunai 2 juta rupiah untuk menyewa mobil Honda Brio selama 1 minggu. Setelah mobil didapat, Yosina kembali meminta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut kepada anggota TNI di Lantamal 9 Ambon. Setelah kesepakatan dicapai, Danto mentransfer uang sebesar 15 juta ke rekening Desi. Desi menegaskan bahwa uang tersebut tidak ia nikmati seutuhnya, melainkan langsung didistribusikan sesuai arahan Yosina, yakni 11 juta ditransfer kepada Yosina, kemudian 2 juta ditransfer kepada Regina ditambah 1,5 juta digunakan untuk biaya administrasi di Lantamal. Waktu berlalu, pemilik rental Honda Brio meminta mobilnya dikembalikan. Solusinya, mobil itu ditukar dengan mobil lain Xenia hitam. Pada momen pertukaran ini, Desi mengungkapkan kwitansi baru dibuat atas nama Yolanda Souhoka. Menurutnya, dengan adanya kwitansi baru itu, seharusnya Yolanda yang kini bertanggung jawab mengganti uang pinjaman dari Danto. Masalah ini bahkan sempat diselesaikan di Lantamal 9 Ambon, di mana Yolanda Souhoka mengakui akan bertanggung jawab karena namanya tercantum dalam kwitansi baru. Waktu berlalu, Desi dikejutkan ketika Yosina, orang yang menggunakan sebagian besar uang pinjaman, justru ikut mendatangi dan menagih utang tersebut kepadanya bersama Danto. Versi Yomima Kakiai. Utang piutang lama dan modus gadai kelompok Yomima Kakiai alias Yosina, istri dari Sertu Vanomanusiwa, anggota TNI Korem 151 Binaya, dengan cepat membantah tuduhan Desi. Yomima mengklaim uang 11 juta yang ia terima adalah pelunasan utang lama dan justru menuding Desi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Uang 11 juta yang ditransfer Desi disebut Yomima sebagai pembayaran atas utang lama Yolanda yang sebelumnya meminjam uang dari Yosina untuk menyewa mobil milik Meigelin Akihari. Yomima menyebut Desi masih memiliki utang pribadi sebesar 13.650.000 kepadanya. Ia bahkan heran Desi berani meminjam 2 juta lagi padanya saat utang 4,4 juta belum lunas. Ia juga menuding ide mencari mobil sewa untuk digadai sepenuhnya merupakan ide dari Yolanda Souhoka. Dikatakan lebih lanjut, dalam penyelesaian di Pomal Lantamal 9 pada 22 Agustus, Yolanda mengakui bertanggung jawab atas pelunasan utang 15 juta, sementara bunga 2,5 juta menjadi tanggung jawab Desi.
Yomima juga menduga suami Desi mengetahui utang-utang Desi. Bahkan menyebut memiliki bukti foto suami Desi memegang surat persetujuan kredit iPhone 16 Pro Max yang kemudian diduga langsung dijual oleh Desi. Di sisi lain, Yomima menegaskan suaminya Sertufano Manusiwa sama sekali tidak terlibat dalam dan tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Kasus yang menyeret istri dari anggota TNI dan Polri serta seorang ASN ini telah menyita perhatian publik Ambon. Penyidik dituntut untuk menelusuri kebenaran dari klaim kedua belah pihak, terutama pada poin-poin krusial ini. Yang pertama, status uang 11 juta. Apakah uang itu pelunasan utang lama Yolanda atau dana gadai yang digunakan Yosina? Yang kedua, inisiator gadai. Siapa yang pertama kali menginisiasi skema sewa gadai mobil? Yosina, Yolanda, atau Desi? Ataukah ada pihak lain? Yang ketiga, kwitansi baru. Apakah kwitansi atas nama Yolanda Souhoka yang dibuat saat pertukaran mobil benar-benar mengalihkan seluruh tanggung jawab utang dari Desi kepada Yolanda? Sejumlah saksi termasuk Yosina telah diperiksa. Pihak kepolisian dituntut untuk mengungkap dalang utama di balik skema penipuan dan penggelapan ini. Informasi lainnya, Tribuners, LSM Koalisi Merah Putih seruduk kantor BWS Maluku tuntut transparansi pembangunan 3 irigasi. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Koalisi Merah Putih menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku, Senin 8 Desember 2025. Masa aksi menuntut BWS agar transparan dalam pembangunan 3 irigasi di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT dan Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com terlihat masa aksi melakukan orasi secara bergantian di depan kantor. Mereka juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes kepada pihak BWS karena tidak menerima aspirasi masyarakat. Koordinator lapangan atau Korlap Hasan Pelu mengatakan bahwa proyek irigasi itu diduga tidak melalui proses pelelangan secara terbuka atau hanya penunjukan. Penunjukan secara langsung ini kepada PT Abdi Karya Mandiri. Proyek tersebut sendiri senilai 61 miliar lebih dengan alokasi waktu pengerjaan 66 hari kalender. Menurutnya, dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 46 tahun 2025, perubahan kedua atas Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 1 ayat 40A, bahwa pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas 400 juta harus melalui proses lelang dan tender terbuka. Berikut 3 lokasi peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama yang terdapat di 2 kabupaten yakni Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. 1. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama Jembatan Basa, Kabupaten SBT dengan volume pekerjaan sepanjang 6,2 km. Sementara jarak antara embung Jembatan Basa dengan tempen persawahan jembatan kurang lebih 2-3 km. Yang kedua, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama Sari Putih 5,2 km.
Ketiga, peningkatan dan rehabilitasi jaringan utama irigasi di White Hills dengan volume pekerjaan 3,5 km. Berikut poin tuntutan masa aksi di depan kantor Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku. Yang pertama, kami LSM yang tergabung dalam koalisi Merah Putih meminta penjelasan pihak BWS Maluku dan pihak BP2JK Maluku untuk menjelaskan kepada kami terkait paket pekerjaan yang dengan nilai pagu anggaran 61,1 miliar yang tidak melalui proses tender terbuka dan sangat bertentangan dengan Perpres nomor 46 tahun 2025 pasal 1 ayat 40A. Yang kedua, kami mendesak BPKRI agar dapat melakukan audit terkait proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama Jembatan Basa Kabupaten SBT, Sari Putih dan irigasi utama Waitila Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga, kami mendesak Dirjen Irigasi Kementerian Pekerjaan Umum agar segera mengevaluasi Kepala BWS Maluku, serta Kasatker Irigasi dan Kepala BP2JK Maluku. Keempat, apabila poin tuntutan kami tidak digubris, maka kami LSM yang tergabung dalam koalisi Merah Putih akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian PUPR di Jakarta. Strategi nasional dan dikelola oleh Balai Perencanaan maka korupsi di Balai Provinsi Maluku di Kejaksaan kami akan cari irigasi ke pekerjaan bagian timur Maluku Tengah, air bersih di Maluku Tengah. Dugaan kami bahwa proyek tersebut ada pihak-pihak tertentu. Kami merasa kecewa dan ingin menyampaikan satu statement bahwa kami tidak percaya kepada bentuk teknik pasal. Kami merasa kecewa dan ingin menyampaikan satu statement bahwa kami tidak percaya kepada bentuk teknik pasal ketau terhadap balai. Jadi sebelumnya yang kami hormati pihak kepolisian yang sudah potong anggaran dari tahun 2022 dan tahun Koalisi Garda NKRI Ambon tuntut Kejati soal dugaan mafia BBM subsidi di SPBU Lateri. Koalisi Garda NKRI Kota Ambon melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku, Senin 8 Desember 2025. Aksi ini untuk menuntut kejaksaan memeriksa kasus penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Lateri. Pantauan tribunambon.com, masa aksi melakukan orasi secara bergantian di depan kantor Kejati Maluku. Terdengar salah seorang masa aksi berorasi mengatakan untuk membentuk tim investigasi dan memeriksa petugas di SPBU Lateri. Koordinator Lapangan atau Korlap Mujahidin Buano mengatakan bahwa menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi di SPBU Lateri. Dikatakannya keresahan ini mencuat saat masyarakat harus mengantre BBM subsidi jenis Pertalite selama berjam-jam di SPBU. Selain itu, dirinya menduga terdapat penyelundupan BBM jenis Pertalite dari SPBU Lateri ke daerah lain, sehingga pemasokan tidak mencukupi untuk masyarakat. Menurut Buano, diduga ada keterlibatan Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata sebagai pemilik SPBU Lateri. Diduga Lawalata melakukan penyelundupan sebuah kendaraan bermuatan 600 liter Pertalite secara ilegal ke Saparua, dijual kepada penada diduga bernama Emus Lawalata.
Menyikapi aksi demonstrasi, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku memanggil para massa aksi dan melakukan audiensi bersama. Menurutnya, penjelasan yang disampaikan oleh Korlap terkait audiensi tersebut dikatakannya pihak Kejaksaan menerima dan akan melakukan pertemuan lebih lanjut dan meminta massa aksi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Tribunal sayuran di Pasar Mardika Kota Ambon merangkak naik Rp5.000 per ikat kecil. Harga sayuran di Pasar Mardika Kota Ambon mulai merangkak naik. Pantauan tribunambon.com Selasa 9 Desember 2025, sayur kangkung, bayam, sawi, rata-rata per ikat kecil dibanderol Rp5.000. Sedangkan ikat berukuran besar dibanderol Rp12.000. Untuk sayur selada dihargai Rp15 hingga Rp25.000 per ikatnya. Pengakuan pedagang, harga sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp2.000 dari sebelumnya Rp10.000. Dikatakannya kenaikan ini karena menjelang hari Natal dan juga Tahun Baru, di mana sudah terjadi sepekan belakangan. Stok sayur yang didagangkan di kawasan Pasar Mardika rata-rata dipasok dari petani di daerah Waiheru, Nania, Poka hingga Laha. Iya. Jual berada di hari Jumat dan Sabtu hari ini memang mentor pasar apa lupa kalau ada stok jadi udah belanja kalau
Ibu. Iya. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, Dishub Malteng cek kesiapan armada di ASDP dan Pancakarya jelang Nataru. Jelang momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Desember 2025, Dinas Perhubungan Maluku Tengah getolkan koordinasi dengan ASDP dan PD Pancakarya. Hal itu dilakukan untuk mengecek kesiapan armada penyeberangan lokal seperti misalnya feri yang melayani rute Wai, Saparua, juga Pulau Haruko. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah Nur Ali Nurlete kepada tribunambon.com di Kota Masohi, Senin 8 Desember 2025. Kata Nurlete, saat ini pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas administrasi guna mengkoordinasikan moda transportasi penyeberangan dengan pihak ASDP juga Pancakarya. Nurlete meminta agar pihak ASDP juga Pancakarya segera memberikan kepastian armada untuk melayani aktivitas masyarakat jelang Natal dan juga Tahun Baru. Ia berharap agar pihak berwenang bisa menyiapkan armada, juga memerhatikan bila diperlukan mengganti feri. Kepala dinas tersebut menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan koordinasi.
735 ASN P3KT2 Pemda Malteng terima SK, Bupati mengatakan jangan gugat cerai pasangan. 735 ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 lingkup pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah resmi menerima SK pengangkatan. Penyerahan SK kepada ratusan peserta P3K tahap 2 dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir di Baileo Insinyur Soekarno, Kota Masohi, Senin 8 Desember 2025. Momen penyerahan SK tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Maluku Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyeletuk agar pada ASN yang baru diangkat ini tak mengajukan gugatan cerai, juga menyudahi hubungan dengan pasangan. Guyonan itu disampaikan bukan tanpa sebab. Pasalnya, Bupati menyinggung soal viralnya fenomena gugatan cerai usai menerima SK P3K. Dikatakan hal tersebut cuma candaan saja, tetapi jangan sampai terjadi seperti beberapa kasus viral yang kita baca dan lihat beritanya di media. Zulkarnain mengingatkan ASN Maluku jabatan ini bukan hanya rezeki pribadi, tetapi rezeki bersama dan rezeki keluarga, di mana dukungan keluarga adalah kekuatan pengabdian sepenuh hati. Alumnus Universitas Brawijaya itu menekankan bahwa SK yang diterima hari ini bukanlah sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kontrak moral dan tanggung jawab besar kepada masyarakat Maluku Tengah. Zulkarnain berpesan agar menjadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar pekerjaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, ia menyampaikan ucapan selamat kepada 735 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 yang resmi menerima SK pengangkatan. 735 orang P3K tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 104 orang, tenaga kesehatan sebanyak 31 orang, dan tenaga teknis sebanyak 600 orang. Sambung barisan paling ujung kiri. Kegiatan di saat ini dari pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Yasin Sanadi SHG. Hajrawati bantah tuduhan pemerasan 600 juta Princess Farah, bongkar bukti kehamilan 6 bulan. Kasus dugaan penganiayaan dan perusakan kafe di Namlea, Kabupaten Buru kembali memanas. Setelah sebelumnya terduga pelaku, Jelian Wairaka alias Princess Farah, angkat bicara dengan menuding korban melakukan pemerasan dan meragukan status kehamilan. Kini giliran korban, Hajrawati memberikan bantahan tegas. Hajrawati membantah keras tudingan Jelian Wairaka, termasuk klaim bahwa dirinya meminta ganti rugi sebesar 600 juta rupiah sebagai syarat pencabutan laporan. Menurut Hajrawati, nominal sebesar itu pun tidak akan cukup untuk menggantikan kerugian yang dialaminya, baik secara fisik akibat penganiayaan maupun secara materi akibat perusakan tempat usaha kafe miliknya.
Ia bahkan menyebutkan kerugian akibat kehilangan mata pencaharian sudah berlangsung selama 5 bulan, terhitung sejak insiden penganiayaan pada Agustus lalu. Hajrawati menantang balik Jalian Wairaka untuk membuktikan tuduhan pemerasan tersebut. Hajrawati menegaskan posisinya berdasarkan fakta, sedangkan pernyataan pelaku tidak berdasar. Terkait keraguan yang disuarakan Jalian Wairaka mengenai kondisi kehamilannya, Hajrawati kembali memberikan jawaban yang jelas. Jalian sebelumnya menepis isu kehamilan korban saat kejadian, merujuk pada visum dan gaya hidup korban. Namun, Hajrawati dengan tegas membantah hal itu. Sementara menyoal tudingan dendam lama yang melibatkan permintaan 200 juta, Hajrawati memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Sebab ia menganggap hal itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapinya saat ini. Meski demikian, Hajrawati memberikan petunjuk bahwa masalah 200 juta di masa lalu justru bermula dari penawaran ganti rugi oleh Jalian Wairaka sendiri. Dan jika ia membahasnya akan terseret nama lain berinisial SN. Saat ini fokus utama Hajrawati adalah menuntut keadilan. Ia hanya ingin proses hukum terhadap para pelaku segera berlanjut, dengan harapan para pelaku segera ditahan dan mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kasus penganiayaan dan perusakan yang terjadi pada 20 Agustus 2025 lalu ini melibatkan Jalian Wairaka dan Rikin Nurlatu dan saat ini masih ditangani oleh Polres Buru. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian soal perkembangan kasus tersebut, termasuk alasan Jalian Wairaka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dijebloskan ke jeruji besi. Kita ke berita terakhir Tribuners, demi keadilan Hajrawati minta proses hukum dipercepat, pelaku harus mendekam di penjara. Korban dugaan penganiayaan dan perusakan kafe, Hajrawati mendesak agar proses hukum terhadap pelaku Jalian Wairaka alias Princess Farah dan pelaku lainnya segera dituntaskan. Hajrawati menegaskan bahwa saat ini ia hanya fokus pada penegakan hukum dan menuntut agar para pelaku segera ditahan. Desakan ini muncul setelah sebelumnya Jalian Wairaka memberikan klarifikasi yang menuding Hajrawati melakukan pemerasan dan meragukan status kehamilan korban. Hajrawati membantah dengan tegas tudingan Jalian Wairaka yang menyebut dirinya meminta ganti rugi sebesar 600 juta sebagai upaya pemerasan untuk mencabut laporan. Ia menambahkan bahkan nominal sebesar itu pun tidak akan mampu menggantikan kerugian yang dialaminya, baik kerugian fisik akibat penganiayaan maupun kerugian materi akibat perusakan tempat usaha kafe miliknya. Lebih lanjut, Hajrawati mengungkapkan kerugian finansial yang signifikan karena ia tidak memiliki mata pencaharian sejak bulan Agustus hingga saat ini. Dalam responsnya, Hajrawati berbalik menantang Jalian Wairaka untuk menunjukkan bukti konkret atas tuduhan pemerasan tersebut. Hajrawati menegaskan posisinya lebih kuat karena berdasarkan fakta dan bukti, sementara menilai pernyataan pelaku hanya sekadar mengada-ngada. Hajrawati juga membantah keras pernyataan Jalian Wairaka yang meragukan kondisi kehamilannya. Jalian sebelumnya mempertanyakan validitas isu kehamilan korban saat kejadian pada 20 Agustus lalu. Mengenai tudingan permintaan 200 juta di masa lalu, Hajrawati memilih untuk tidak berkomentar. Ia menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang ia hadapi saat ini. Sebaliknya, ia menyebut bahwa permintaan ganti rugi senilai itu justru berasal dari penawaran Jalian Wairaka dan jika dibahas akan menyeret nama lain yang berinisial SN.
Kasus penganiayaan dan perusakan yang terjadi pada 20 Agustus lalu ini melibatkan Jalian Wairaka dan Rikin Nurlatu dan saat ini masih ditangani oleh Polres Buru. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian soal perkembangan kasus tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengonfirmasi Kasat Reskrim Polres Buru AKP I Kadek Dwi P. Putra saat dikonfirmasi hanya mengaku kasus ini masih berjalan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut soal penetapan tersangka maupun alasan Jalian Wairaka belum ditahan. Sementara Kasih Humas Polres Buru Ibda Jaya Permana yang dikonfirmasi sejak Rabu 3 Desember tidak merespons. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato.